Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan Roja TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Mencetak Generasi Rabbani, dan kita akan berbicara pada pagi ini tentang anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini poin salah satu bab bab yang ketiga dari buku ini, bahwa anak adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, titipan ilahi. Dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan ciptaan orang tuanya. Orang tua hanyalah perantara atau media anak ini lahir ke dunia. Jadi anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hadir ke dunia dalam keadaan suci, bersih, ibarat mutiara yang putih dan polos, tanpa goresan dan tanpa ukiran. Mutiara yang siap diukir dan akan cenderung kepada apa-apa saja yang mempengaruhinya. Jika anak dibiasakan baik, maka dia akan menjadi baik. Jika diajari yang baik-baik, niscaya ia akan tumbuh menjadi anak yang baik. Jika sebaliknya, maka hasilnya juga seperti yang kita torehkan, seperti yang kita ukir. Dan tentunya setiap orang tua pasti punya keinginan, harapan, cita-cita anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berguna bagi bagi orang tuanya, bagi Islam dan kaum muslimin. Dan tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan celaka atas anaknya. Bahkan hewan buas sekalipun tidak menginginkan hal tersebut terjadi pada anak-anaknya. Dan tentu saja ini adalah tugas dan tanggung jawab di pundak orang tua. Rumah itu adalah ibarat benteng. Benteng bagi jiwa-jiwa yang masih suci dan polos ini, yang masih fitri, yang terlahir suci, yaitu anak-anak. Benteng ini harus benar-benar kokoh dan jangan mudah ditembus. Jika tidak, maka ini merupakan ancaman terhadap anak-anak kita. Ya, rumah hendaknya berfungsi sebagai benteng yang menjaga anak-anak kita. Yang pertama dilihat oleh seorang anak adalah rumah dan lingkungan sekitarnya. Akan terekam dalam benaknya gambaran kehidupan dari apa yang dilihatnya di rumah. Maka pendidikan itu dimulai dari rumah. Dan apa yang nampak dan muncul pada anak itu adalah hasil dari pendidikan di rumah. Anak mudah dipengaruhi, dia ibarat suatu yang polos, siap untuk menerima dan merekam ataupun menyerap apa saja yang akan diberikan kepadanya. Nah, bagi anak, rumah dan orang tua adalah lingkungan yang paling dekat, pembentuk kepribadiannya. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi itu terlahir di atas fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid. Fitrah
kepada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak. Dia lahir dengan tersegel rapi, segel tauhid. Ini yang harus dijaga oleh para orang tua. Memastikan bahwa segel ini tetap rapi sampai kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Di sini Nabi mengatakan kedua orang tua, tidak lingkungan, sekolah, dan lain sebagainya. Atau teman-teman, ya kawan-kawannya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, atau guru-gurunya, atau sekolahnya, tidak. Tapi kedua orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah lingkungan yang terdekat bagi anak. Tidak ada yang lebih dekat ya kepada anak ini ketika dia lahir, ya mungkin sampai dewasa selain dari orang tuanya. Ya, ini mayoritasnya seperti itu, ya. Maka orang tualah yang memberikan pengaruh yang terbesar bagi anak. Ya, pendidikan orang tua di rumah adalah pondasi dari pendidikannya. Selanjutnya, ya pribadinya akan terbentuk dari rumah. Bagaimana karakternya itu akan nampak dari pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Maka pendidikan di rumah itu adalah pendidikan yang paling dasar, lebih dasar daripada sekolah dasar. Ya, sebelum anak itu kita titipkan ke pendidikan-pendidikan yang lain, anak itu lebih dulu belajar dari rumah. Dia melihat apa yang terada di rumah, itu adalah pendidikan yang kita berikan kepadanya. Maka seorang muslim, para orang tua hendaknya menjadikan rumah sebagai wadah dan sarana pendidikan, sebagai tempat belajar, sebagai madrasah. Karena ini adalah masa keemasan bagi anak yang tidak boleh disia-siakan, yaitu pendidikan balita. Ini pembentukan karakter building. Itu dimulai dari rumah. Pendidikan yang baik itu merupakan hak anak dan merupakan kewajiban orang tua. Pendidikan bukanlah hibah atau hadiah yang turun dari langit. Tidak jatuh begitu saja. Jangan mengharap dapat durian runtuh. Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah pendidikan di rumah, maka anak tidak akan dapat pendidikan dari rumahnya. Atau dia dapat pendidikan yang lain. Atau dia tertanam padanya nilai-nilai yang negatif dari rumah. Sehingga ini akan mempengaruhi pendidikannya di luar. Anak itu bergantung kepada apa yang ditanamkan oleh orang tua di rumah. Kita sering dengar sekolah yang mengeluhkan anak-anak muridnya, pondok-pondok yang mengeluhkan anak-anak muridnya karena membawa pengaruh-pengaruh negatif ke sekolah. Ya, apalagi pondok yang dilekatkan image tempat penitipan anak nakal. Begitu yang beredar di kalangan manusia, padahal itu tidak benar sebenarnya dan tidak boleh kita mencitrakan, memunculkan image bagi pondok seperti itu. Tapi demikian kenyataannya. Kadang-kadang orang tua itu memilih pendidikan pondok sebagai alternatif terakhir. Jika anak ini sudah mentok istilahnya. Nah tentunya ini perlu kesadaran para orang tua ya untuk memulai pendidikan dari rumah. Ya, jangan berkata wah nanti dia dididik di sekolah, salah. Anak itu harus lebih dulu dididik di rumah. Akan nampak terlihat beda anak yang terdidik di rumah dengan anak yang tidak terdidik di rumah. Mungkin kita pernah melihat anak yang tenang, sopan, ketika diajak orang tuanya ke masjid, dia mengikuti kegiatan di masjid. Kalau sholat, dia ikut sholat dengan baik. Kalau taklim, dia ikuti taklim dengan baik. Tidak buat gaduh, tidak buat ribut, tidak buat onar. Ya, bahkan sebagian anak itu dia mencatat, ya, padahal masih kanak-kanak mungkin masih
eh, bangku sekolah dasar atau mungkin masih TK, ya, ada yang mendengarkan, yang betul-betul dia mendengarkan. Kita mendapati sebagian anak seperti itu. Di lain pihak, kita lihat sebagian anak justru berkebalikan, sangat kontras dari anak yang kita sebutkan pertama. Ya, ketika dibawa ke masjid untuk sholat, dia nggak sholat, malah main-main, bikin ribut, bikin onar, mengganggu orang yang sholat. Ketika dibawa taklim, dia tidak duduk manis mendengarkan taklim, tapi dia lari sana, lari sini, sehingga panitia kewalahan dan kelabakan untuk menenangkan anak-anak ini. Ada yang menjerit-jerit sehingga mengganggu majelis ilmu. Kita lihat banyak anak seperti itu juga. Apa yang membedakan kedua anak ini? Yang membedakan tentu saja pendidikan di rumah. Anak yang pertama ini pasti dapat pendidikan dari rumah, dari kedua orang tuanya, oleh kedua orang tuanya. Sementara yang kedua ini kemungkinan besar, berat kemungkinan anak ini tidak dapat pendidikan di rumah. Ya, dibiarkan saja oleh orang tuanya, sehingga tidak tahu dia adab masjid, adab di majelis ilmu. Jangan katakan, oh dia masih anak-anak nggak tahu. Ya memang anak-anak nggak tahu, tapi yang tahu di sini adalah orang tuanya. Anak-anak memang nggak tahu. Anak-anak perlu dikasih tahu. Dan anak-anak bisa dikasih tahu, bisa dididik. Anak singa saja bisa dididik, apalagi anak manusia. Jadi jangan beralasan yang macam-macam. Ya ketika anak buat onar di masjid, ada sebagian orang tua itu yang memang bebal, ya, yang nggak punya perasaan, raja tega, dibiarkannya saja anaknya mengganggu taklim, mengganggu sholat. Kalau anaknya dimarahi, marah dia, dengan kadang-kadang beralasan dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan. Wah, nggak boleh melarang anak-anak ke masjid. Ya, tidak ada larangan membawa anak-anak. Iya, tidak ada. Cuma kewajiban orang tua untuk ya memastikan anak ini tidak mengganggu ya segala kegiatan yang ada di masjid, baik itu sholat maupun taklim. Jadi ini menunjukkan kepada kita semua ya perbedaan anak yang dapat pendidikan dari rumahnya dan yang tidak dapat pendidikan dari rumah. Maka pendidikan dari rumah itu adalah suatu hal yang sangat fundamental, sangat dasar ya, sangat basic sekali. Inilah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita emban dengan baik. Tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak bukan hanya sekedar memberinya makan kenyang, pakaian bagus, rumah lapang, fasilitas ya yang cukup bahkan lebih ya. Bukan itu saja. Untuk menumbuhkan jasmaninya mudah, kasih makan banyak-banyak, kasih vitamin yang cukup, gemuk dia ya. Tapi bukan itu saja kewajiban orang tua ya. Pertumbuhan rohaninya itu jauh lebih penting. Apakah rohaninya sehat? Jangan hanya memastikan jasmaninya sehat ya. Rohaninya juga harus kita perhatikan, hatinya ya. Mentalnya, karakternya, akhlaknya, itu yang perlu kita bangun juga selain badannya dan jasmaninya, ya. Itu adalah tanggung jawab yang terberat bagi orang tua, yaitu memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Ya, menanamkan nilai-nilai agama sedari kecil ya, sedini mungkin, ya. Dalam rangka untuk menempa mereka untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi manusia-manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini bisa menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Nabi kita Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita di dalam kitabnya, di dalam surat Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan keluargamu, yaitu anak istrimu, dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun.
dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Berkenaan dengan ayat itu, Ali bin Abi Thalib mengatakan maksudnya adalah ajarkanlah dirimu dan keluargamu, yaitu anak istrimu, nilai-nilai kebaikan. Ya, nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai agama. Itu harus kita tanamkan kepada mereka sedari kecil, ya, sejak kecil. Sejak mereka bisa diajak untuk berkomunikasi, yaitu usia mumayyiz. Bahkan pendidikan juga bisa dilakukan sebelum itu. Ya, nilai-nilai edukatif, sentuhan-sentuhan pendidikan sudah bisa kita berikan kepada anak, bahkan jauh sebelum anak itu lahir. Ya, maka ingatlah bahwa ini semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pasti akan meminta pertanggungjawabannya kepada kita semua atas amanah tersebut. Allah akan memeriksa dan menanyakan segel yang ada pada anak itu. Apakah segel itu sudah rusak atau masih utuh? Itulah segel tauhid. Tidak ada perkara yang paling penting untuk dipastikan pada anak kita selain dia masih berada di atas tauhid. Ya, itu adalah salah satu perkara yang paling penting. Ya, atas orang tua kepada anak-anak mereka, yaitu memastikan anak mereka berada di atas Islam dan mati dengan membawa kalimat la ilaha illallah. Kita serahkan mereka kembali kepada Allah dengan membawa kalimat tersebut. Barulah kita menjadi orang tua yang sukses. Ya, apabila kita bisa mengembalikan amanah itu utuh, tidak rusak. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Apapun yang terjadi pada anak, maka yang bertanggung jawab di akhirat nanti adalah orang tuanya. Yang akan dipanggil adalah binnya. Ini anak binti siapa? Nah, bin dan bintinya itulah yang akan dipanggil, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, bukan gurunya, bukan ustadznya, ya, bukan kawannya, temannya, sahabatnya, bukan kakek neneknya, bukan paman bibinya, ya, bukan orang lain. Ya, tapi yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kedua orang tuanya, ya, ayah dan ibunya yang bertanggung jawab atas anak ini. Maka orang tua tidak bisa menyerahkan bulat-bulat anak ini kepada orang lain. Ada sebagian orang tua datang ke pondok, datang ke sekolah dan berkata kepada ustadz yang ada di pondok dan di sekolah, Ustadz, ini anak saya serahkan bulat-bulat, terserahlah sama Ustadz mau dijadikan apa. Nah, ini salah ini. Ini menunjukkan orang tua ini mau lepas tangan. Ya, mau buang badan. Ya, dia memasrahkan bulat-bulat anak ini kepada orang lain. Orang lain tidak bertanggung jawab penuh atas anak ini. Apalagi guru di sekolah, dia menangani bukan hanya anak kita saja, anak orang lain juga. Ya, bayangkan anak ini, kalaulah kita menyerah kalah terhadap anak, padahal 1 lawan 2, 1 anak lawan 2 orang tua, kalah orang tua, bagaimana guru 1 menghadapi puluhan murid? Ya, 1 guru, 1 ustadz menghadapi puluhan murid. Bagaimana dia bisa menangani itu? Kedua orang tua, ya, 2 lawan 1 saja kadang-kadang keteteran, kebingungan, kesulitan. Maka tentunya ini adalah satu sikap yang salah. Ya, orang tua yang menyerahkan bulat-bulat seperti ini, seolah-olah orang tua angkat tangan, dia nggak mau lagi terlibat, dia nggak mau terkait dengan pendidikan anaknya. Dia mau terima bersih, bayar berapapun mau. Sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa pendidikan tidak identik dengan materi. Bukan berarti kita mencukupi kebutuhan materi anak kita, termasuk kebutuhan sekolahnya, berarti kita telah mendidik anak, belum. Ya, itu belum dikatakan mendidik, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Ya, nah tentunya orang tua harus ikut serta, berperan aktif juga di dalam pendidikan anak-anak mereka. Walaupun anak-anak itu sudah disekolahkan, sekolah itu kan pendidikan lanjutan. Baik itu playgroup, TK, apapun namanya pendidikan di luar itu adalah pendidikan lanjutan. Pendidikan pokok itu di rumah.
Ya, pendidikan pokok itu di rumah. Maka pondok, awal-awal pondok itu bukan anak-anak kecil dipondokkan, enggak. Ya, kalau kita mengacu kepada sejarah pondok itu, orang-orang yang sudah memang siap dilepas untuk hidup bersama kiai. Mereka hidup sendiri, belajar hidup mandiri ketika memang anak-anak ini sudah patut untuk dilepas. Ya, karena memang pendidikan rumah itu nggak ada nggak ada gantinya, ya, tidak tergantikan. Dia adalah pendidikan pokok. Karena anak ini tentunya kita ingin tumbuh seperti yang kita inginkan. Bagaimana karakternya, ya, dan yang paling paling tahu tentang anak ini adalah orang tua. Guru di sekolah tidak tahu sejarah anak ini. Ya, karena kita juga pernah menangani pondok, ya. Dan kita ini blank sama sekali tentang sejarah anak ini. Yang paling tahu tentu orang tuanya. Maka nggak bisa di sini orang tua lepas tangan. Ya, nah, ya kita sering dengar pondok mengeluh tentang ya anak-anak yang dititipkan pendidikannya ke pondok, ya tapi ternyata ya tadi membawa pengaruh-pengaruh negatif di pondok. Justru mempengaruhi anak-anak yang lain. Membawa virus, ya membawa pengaruh-pengaruh negatif. Sehingga anak-anak yang sudah dapat pendidikan dari rumah kadang-kadang terbias juga dengan anak-anak yang memang tidak dapat pendidikan dari rumahnya berkumpul di satu tempat. Nah, ini yang jadi masalah, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka dari itu orang tua tidak bisa lepas tangan terhadap pendidikan anak-anaknya. Walaupun anak-anak itu sudah disekolahkan, jangan lepas tangan. Ya, kewajiban kita bukan hanya membayar SPP, ya, memberikan biaya pendidikan ke sekolah, tidak. Maka sekolah sering mengeluh tentang kepasifan orang tua terhadap anak di dalam pendidikan. Nah ini sering dan banyak dikeluhkan oleh sekolah-sekolah. Ya tentunya ini perlu ya kajian-kajian parenting ya di mana sebenarnya yang perlu sekolah itu bukan hanya anak ya, yang perlu sekolah juga orang tua, karena banyak orang tua yang memang tidak mengerti bagaimana memberikan pendidikan kepada anak. Maka orang tua juga perlu belajar ya, orang tua juga perlu sekolah. Maka dari itu pihak sekolah juga harus memberikan waktu ataupun sarana bagi para orang tua ini untuk belajar. Dan orang tua juga harus punya kesadaran untuk ikut terlibat aktif di dalam pendidikan anak-anak mereka. Maka kita sering mendengar ada kajian-kajian parenting di sekolah-sekolah. Itu mungkin salah satu upaya dari pihak sekolah untuk mengajak para orang tua agar terlibat langsung di dalam pendidikan. Ya, namun kadang-kadang ya kita sering mengisi kajian-kajian parenting, ya minat orang tua itu sangat rendah, sangat kecil, sangat minim minat orang tua untuk terlibat di dalam pendidikan anak. Terbukti kalau ada kajian parenting yang hadir mungkin separuh dari wali murid. Bahkan mungkin kurang dari separuh, segelintir saja. Ya, kita tanyakan kemana yang lainnya sibuk. Ya, sibuk cari duit katanya untuk anaknya sekolah. Ya, sekali lagi kembali kepada pernyataan kita sebelumnya, kebutuhan anak sekolah ini bukan hanya mencukupi kebutuhan materi saja. Ya, nah demikian. Bukan hanya sekedar kita bayar uang sekolah, selesai. Tidak. Masalah pendidikan anak nggak selesai dengan itu. Nah, maka perlu kerjasama yang baik antara orang tua di rumah dan pihak guru-guru di sekolah atau pihak sekolah. Ya, para pendidik di sekolah. Nabi SAW bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah, ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in ala ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, anak dan istrinya. Dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, tentang mereka, tentang anak istrinya. Itu seorang suami, seorang ayah. Suami merangkap ayah, maka dia akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, yaitu anak istrinya. Jadi seorang pria itu adalah pemimpin, ayah adalah pemimpin, suami adalah pemimpin.
Bagaimana dengan ibu? Bagaimana dengan istri? Istri juga pemimpin. Ibu juga pemimpin. Wanita sebagai istri, wanita sebagai ibu juga pemimpin. Karena banyak yang ya kita katakan tidak sinkron antara ayah dan ibu ya, suami dan istri. Si istri merasa itu bukan tanggung jawabnya. Dia tidak bertanggung jawab, merasa tidak bertanggung jawab tentang urusan anak-anaknya. Dia berkata, itu urusan bapaknya. Itu urusan suami. Itu urusan bapaknya, bukan urusan saya. Ya, itu adalah tanggung jawab bapaknya, bukan saya. Ini keliru. Ya, ibu dan istri, wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri juga bertanggung jawab. Nabi melanjutkan sabda beliau. Nah, ini yang kadang-kadang banyak tidak diketahui oleh para wanita. Ya, apa kata Nabi? Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Dan seorang wanita adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Ya, anak-anak suaminya yang juga anak-anaknya. Wa hiya mas'ulatun anhum. Dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, tentang mereka. Ya, istri sebagai pemimpin, yaitu istri adalah pemimpin di rumah suami ketika suami tidak ada di rumah. Istri adalah pemimpin. Ibu adalah pemimpin ya bagi anak-anaknya. Ya bagi anak-anak suami maupun anak-anak dia. Anak-anak dia dari anak-anak suaminya yaitu dari istri yang lain maupun sebagai orang anak ibu tiri ya, ataupun anak-anaknya, anak-anak kandungnya bersama suaminya itu. Karena Nabi mengatakan wa waladihi, dan anak-anak suaminya, baik itu anak dari istri yang lain maupun dari dari dirinya. Maka dia adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi seorang wanita itu juga punya tanggung jawab ya sebagai istri maupun sebagai ibu di rumah. Ya, maka dia bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya. Karena ibu itu adalah madrasah, sekolah bagi anak-anaknya. Apabila memang dipersiapkan untuk itu. Ya, dan Nabi mengatakan, menutup sabdanya dengan mengatakan, ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dan ketahuilah, ingatlah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Para jemaah, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka amanah ini hendaknya kita benar-benar jaga ya, amanah dari Allah ini. Dan memang mengemban amanah ini bukanlah tugas yang ringan. Ya, mungkin kita semua merasakan betapa beratnya mendidik anak, apalagi zaman sekarang. Ya, mendidik anak tentunya tidak sama dengan mendidik anak pada masa-masa dahulu, karena pengaruh-pengaruh yang ada hari ini jauh lebih banyak daripada pengaruh-pengaruh yang ada pada masa-masa yang lalu. Ya, dahulu mungkin pengaruh terhadap anak mungkin hanya dari televisi ya. Ya, sekarang bukan hanya televisi yang menjadi ancaman, bahkan dulu ada yang mengumpamakan ya atau menafsirkan bahwa televisi itu adalah dajjal begitu karena mata satu katanya. Tapi sekarang televisi nggak dilirik lagi sama anak-anak, dajjalnya sudah mati mungkin. Ya, itu penafsiran yang keliru, itu dajjal ditafsirkan dengan televisi. Sekarang nggak laku lagi televisi, yang laku sekarang handphone ya. Nah ini juga tantangan bagi kita, bagi orang tua mendidik anak-anak mereka hari ini tantangannya lebih besar. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Melaksanakan pendidikan ya tidak semudah membalik telapak tangan, karena yang kita hadapi bukan robot ya, kita program seperti yang kita inginkan, tidak. Dia adalah makhluk hidup bernyawa, punya hati, punya pikiran ya. Nah, tentunya ujian dan rintangan pasti muncul silih berganti. Kadang-kadang rasa letih dan bosan pun datang mendera. Dan juga syaitan terus membuat makar dan tipu daya untuk mematahkan semangat kita dalam mendidik anak. Apalagi manusia kan punya sifat dasar berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a.
Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh, berkeluh kesah. Banyak orang tua orang berkeluh kesah ke sekolah tentang anak-anaknya. Ya memang berat, mendidik itu berat. Karena apa yang kita dapatkan dari pendidikan anak itu juga agung dan besar. Apa saja dari nilai-nilai kebaikan yang berhasil kita tanamkan kepada anak, maka kita akan menuai pahalanya. Pahala jariah. Itu adalah amal jariah kita. Setiap kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan kepada anak, itu adalah amal jariah bagi kita. Ya. Sebaliknya, nilai-nilai keburukan yang kita tanamkan pada anak itu akan menjadi satu dosa bagi kita dan akan terus mengalir itu ya. Nabi mengatakan mandalla ila khairin falahu misla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki manusia kepada kebaikan, maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Demikian juga anak-anak kita. Dan tentunya ya kita perlu menghibur diri. Memang tugas mendidik anak itu tidaklah mudah, tapi hendaknya kita mengingat balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita akan menjadi orang tua yang sukses, yang berhasil menjaga amanah itu sampai dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan beruntung menjadi orang tua yang mendapatkan doa dari anak-anaknya. Karena ada 3 perkara, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu sa'iru amalih illa min thalath. Apabila mati anak Adam maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Salah satunya adalah waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ya, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Tentunya tidak semua anak mendoakan orang tuanya, yaitu kenyataannya. Ada anak yang justru mencaci maki, melaknat orang tuanya, ada setelah matinya. Ya mungkin anak ini mendapatkan keburukan dari orang tuanya. Seperti yang kita sebutkan, bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Ya, barang siapa yang menebar angin, dia yang akan menuai badai. Ya, maka seperti itu juga di dalam pendidikan anak ini. Jika kita memberikan yang buruk, maka kita akan menuai yang buruk juga. Enggak semua anak terdorong untuk mendoakan orang tua mereka. Ya, tapi kalau kita memberikan yang baik kepada anak, kita mendidiknya dengan baik, anak itu tumbuh menjadi anak yang soleh. Dan dia bisa merasakan ya jasa orang tua itu pada dirinya. Maka anak seperti ini hampir bisa dipastikan tidak akan lupa kebaikan orang tuanya. Kebaikan-kebaikan orang tuanya. Hatinya akan tergerak, terdorong untuk mendoakan orang tuanya. Ya, karena dia mengingat bagaimana jerih payah jatuh bangun orang tua untuk mendidik dirinya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Dan itu yang kita harapkan, yang kita dapatkan nantinya ya dari anak-anak kita. Ya, kita berharap agar kita mendapatkan doa-doa mereka setelah kita mati. Ya, ada seorang laki-laki yang terangkat derajatnya di dalam surga. Maka dia pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dari mana semua ini aku dapatkan?" Maka Allah berkata, "Dari istighfar anakmu untuk dirimu." Orang tua yang sudah mati nggak tahu apa yang dibuat anaknya di dunia. Maka orang ini bertanya kepada Allah, "Ya Allah, dari mana ini derajat ini naik aku dapatkan, kenaikan derajat ini aku dapatkan." Dia nggak tahu anaknya itu mendoakannya, memintakan ampunan untuk dirinya di dunia. Ya, maka dia bertanya, dari mana? Ya, ternyata itu dari anaknya. Yaitu dari istighfar anaknya untuk dirinya. Istighfar anaknya di dunia, ya, karena ya tentunya amal itu berpengaruh di dunia, di akhirat ataupun di alam berikutnya, alam barzah. Yaitu tidak ada lagi amal, ya. Artinya anak itu masih di alam dunia, memanjatkan istighfar, memohonkan istighfar untuk orang tuanya, ampunan ya untuk orang tuanya. Maka Allah memperkenankan itu dan Allah naikkan derajatnya karena istighfar anaknya untuk dirinya. Nah, kita berharap anak-anak kita mau dan tergerak, terdorong untuk mendoakan dan minta ampunan untuk kita nantinya setelah kita mati, ya, setelah kita tidak lagi di alam dunia. Itu harapan kita semua sebagai orang tua tentunya. Nah, tentunya itu tidaklah kita bisa dapatkan tanpa usaha, ya. Maka
usaha yang kita lakukan adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Terutama tadi, pendidikan di rumah adalah pendidikan yang sangat menentukan. Nanti juga akan kita bahas pentingnya pendidikan, urgensi rumah sebagai wadah tempat pendidikan, sebagai sekolah, sebelum dia disekolahkan keluar. Ya, wallahu alam bisawab. Nah demikian ya, bab yang ketiga ya, dari atau keempat dari buku ini, yaitu anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ataupun pembahasan berikutnya kita akan membicarakan tentang kesalehan orang tua adalah modal utama. Kalau kita ingin anak kita jadi anak yang soleh, maka kesalehan orang tua itu adalah harga mati ya untuk mendapatkan kesalehan anak. Ya, kesalehan orang tua adalah modal utamanya. Wallahu a'lam bishawab. Karena pendidikan itu adalah dengan keteladanan. Itu dasar pendidikan. Allah mendidik manusia itu dengan keteladanan juga, ya, dengan mengirim seorang nabi dari kalangan manusia sebagai contoh teladan bagi mereka. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Itu salah satu misi dan salah satu tugas para nabi diutus Allah kepada umat manusia, yaitu memberikan pendidikan tarbiyah melalui keteladanan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita simak bersama ya. Sangat sayang sekali jika kita tertinggal dalam materi tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz, yaitu bab bahwa anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua kekuatan sebagai orang tua untuk dapat membimbing anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab dan kami akan ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat. Baik, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Ummu Aisyah yang berada di Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang katanya dia belum merasa siap untuk diberikan amanah lagi, sementara istrinya sudah kepalang hamil untuk yang kedua? Nah, apakah sikap yang diberikan atau ditunjukkan oleh suami tersebut salah dan bagaimana cara menasihatinya? Ya, itu termasuk salah satu tanda-tanda lemahnya iman ya, atau futur ataupun ada kelesuan iman yang mendera suami ya, mendera seseorang ya, yaitu dia ingin lari dari ketetapan, kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dalam hal ini ya kita mau tidak mau harus siap. Itu konsekuensi ya dari berumah tangga yang memiliki anak keturunan. Coba lihat banyak pasangan yang ingin momongan tapi masih belum juga diberi momongan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dapat satu, ingin yang kedua itu belum dapat juga, harus menunggu sampai 5, 6, 7 tahun baru dapat adiknya, ya. Nah, banyak pasangan-pasangan yang tidak diberi keberuntungan seperti dirinya, ya. Nah, apabila dia dapat anugerah itu dari Allah, anak itu datang dengan membawa rezekinya, ya. Ditulis rezekinya di dalam perut ibunya. Yang nulis bukan orang tuanya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah memerintahkan seorang malaikat untuk menuliskannya. Ya, anak datang bersama rezekinya. Bahkan kadang-kadang orang tua ini kecipratan rezeki anak. Sebagaimana kalau kita single, kita hidup dengan rezeki kita sendiri. Tapi kalau kita sudah menikah, ada istri di samping kita, ada suami di samping kita, kita hidup bersama rezeki kita dan rezeki pasangan kita. Ya, apalagi kita punya anak itu bawa rezeki juga. Ada istilah di Pulau Jawa, banyak anak banyak rezeki, kan begitu ya. Nah, tapi kadang-kadang ketakutan kita, ya karena lemahnya iman kita mungkin ya. Nah, atau kita ada keraguan ataupun ada satu hal yang mengganggu iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang yang diliputi rasa was-was, ini was-was datangnya dari setan terhadap masa depan. Ya, nah sehingga dia
mengkhawatirkan ya dirinya, merasa tidak mampu sebelum menjalaninya, sebelum mencoba. Nah, ini merupakan sikap ajas, ya, lemah. Maka itu yang perlu diperbaiki. Maka banyak-banyaklah mengingat Allah, mungkin meningkatkan keimanan dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya, nah itu menenangkan hati kita. Itu tentunya was-was dari syaitan, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, sehingga membuat orang itu ragu-ragu, tidak percaya diri, bahkan menggerogoti imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus menyambut dengan gembira, ya, kehamilan istri kita atau kelahiran anak kita, karena itu adalah bisyarah, wasyarnahu bi ghulamin halim. Ya, lahirnya anak itu adalah bisyarah. Allah mengatakan itu sebagai bisyarah. Bisyarah itu adalah kabar gembira, ya, bukan kabar duka. Maka orang tua, ayah maupun ibu haruslah bergembira menyambut kehadiran si jabang bayi ini, ya, si bayi ini, si anak ini. Ya, tentunya ada harapan besar dari anak ini, ya. Ya, mana tahu, ya, dia adalah sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga. Ya, nah maka dari itu ini yang perlu diperbaiki dari sang suami tadi, ya. Ya, mudah-mudahan dia bisa sadar dan menyambut, ya, kehamilan istrinya dengan sukacita, dengan gembira. Ya, ingat ini adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang patut dia syukuri, karena banyak orang-orang lain yang mengidamkan seperti itu tapi tidak Allah berikan, ya, belum Allah berikan. Nah, maka kita yang beruntung harusnya bergembira, ya, dengan dengan berita gembira itu, yaitu kehamilan seorang anak kita, ya, kehadiran anak kita ataupun kehamilan istri kita, ya, wallahu alam bissawab. Nah, tentunya perlu meningkatkan, ya, keimanan itu dengan, ya, menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah, ya. Ya, mudah-mudahan lebih tenang hati itu, tidak terus dirasuki was-was oleh syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian untuk menanya Aisyah yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustadz, apakah tetap akan sampai istighfar dan amalan seseorang di dunia itu, apakah akan sampai kepada nenek dan kakeknya Ustadz yang sudah meninggal? Ya, sampai bukan hanya kepada kakek dan neneknya, kepada semua kaum muslimin, ya. Doa kita untuk kaum muslimin, ya, itu sampai. Lebih-lebih lagi dia adalah orang yang punya hubungannya karib kerabat kita, bahkan apalagi orang tua adalah orang tua kita, yang merupakan kewajiban kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua setelah ia meninggal, yaitu dengan mendoakannya dan memohonkan ampunan untuk kedua orang tua kita. Ya, ya. Kecuali kepada orang kafir, ya, nggak akan sampai doa kita untuk orang kafir setelah dia mati, ya. Nah, di dunia mungkin bermanfaat, yaitu kita mohonkan hidayah untuknya. Tapi setelah dia mati, orang itu kafir dan mati di atas kekafiran, maka doa apapun tidak bermanfaat untuknya, tidak menyelamatkannya. Ya, Nabi sempat mendoakan untuk Abu Talib, memohonkan ampunan untuk Abu Talib karena belum dilarang. Ya, kan Nabi mengatakan, ya, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Aku akan terus minta ampunan untukmu, ya, untuk paman beliau, ya, Abu Talib, karena jasanya juga besar untuk Islam dan kaum muslimin. Ma lam unha anhu, selama aku belum dilarang. Nah, ketika turun larangan, Nabi berhenti, ya. Artinya nggak boleh lagi mendoakan orang-orang kafir yang sudah mati. Adapun kaum muslimin itu mereka saling memberikan syafaat satu sama lainnya. Doa mereka bermanfaat bagi, ya, saudara-saudara mereka yang sudah mati. Ya, wallah. Apalagi itu adalah karib kerabat kita, keluarga kita, kakek nenek kita, apalagi itu adalah ayah dan ibu kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, iya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang muslimah di Jakarta Pusat. Ya Ustadz, apakah perilaku anak yang kurang baik adalah merupakan akibat dari dosa-dosa
dosa-dosa masa lalu orang tuanya tersebut, Ustaz. Mohon nasihatnya. Iya, rumusnya adalah setiap musibah, ya, setiap perkara yang buruk yang menimpa manusia itu pasti ada saham dosa di situ. Sedikit maupun banyak, besar maupun kecil, ya, cepat ataupun lambat. Pengaruh dosa itu pasti akan terlihat, ya, termasuk pada anak-anak kita. Ya, itu tidak lepas dari dosa yang dilakukan oleh orang tua tentunya. Ya, itu akibat dosa. Nah, tentunya ya kita tidak boleh menyerah ya dan mengatakan nah itu memang sudah ya begitulah dia ayahnya waktu kecil, ibunya waktu kecil memang sudah seperti itu, ya tidak. Kalau seperti itu maka tidak ada faedahnya Allah menyuruh kita untuk mendidik anak. Ku anfusakum wa ahlikum naro itu menjadi tidak berarti kalaulah anak itu akan seperti orang tuanya begitu ya dan tidak bisa berubah. Maka nggak ada manfaatnya perintah untuk mendidik anak kalau anak itu nggak bisa berubah. Ya, maka akhlak itu bisa dirubah. Termasuk akhlak anak-anak kita. Anak-anak itu kan lahir dengan membawa berbagai macam tabiat. Ya, pembawaan lahir. Ada tabiat-tabiat yang baik, ada yang tidak baik. Itulah tugas orang tua untuk mempertahankan yang baik dan untuk memperbaiki yang tidak baik. Itu kewajiban orang tua. Karena anak ini tidaklah datang dengan membawa tabiat yang baik. Semuanya enggak. Dia lahir di atas fitrah, iya. Anak ini membawa fitrah tauhid. Tapi anak ini tidak membawa semua akhlak yang baik, enggak. Allah mengatakan tentang manusia, innahu kana zaluman jahula. Manusia punya tabiat jahil dan zalum. Ya, di samping fitrah tauhid yang memang ada pada dirinya, tercetak pada dirinya. Karena itu adalah sesuatu yang Allah ambil dari mereka jauh sebelum mereka hadir ke dunia. Ketika mereka masih berada di tulang sulbi bapak mereka yang pertama, yaitu Adam, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, termasuk anak kita yang lahir ini. Ya. Anak ini juga membawa berbagai macam tabiat-tabiat lain. Itu tabiat manusia. Ya, sifat-sifat manusia ada padanya. Dia lahir juga dengan hawa nafsunya. Maka anak nggak diajari hasad pun dia hasad. Ya. Pernah nggak lihat anak itu hasad dia sama temannya? Padahal kita nggak pernah ngajari hasad. Ya, mungkin kita pernah menyaksikan itu pada anak ya. Anak kadang-kadang suka ganggu temannya, padahal kita nggak mengajari dia untuk ganggu temannya. Kadang-kadang anak itu kan ya ada benih-benih zolum ya pada dirinya ya. Benih-benih jahil nampak pada dirinya gitu. Itu pada anak. Nah, kewajiban orang tua meluruskan, memperbaiki tabiat-tabiat yang tidak baik yang dibawa oleh anak dan mempertahankan tabiat-tabiat baik yang ada pada anak. Karena sebagian orang itu ada datang dengan membawa tabiat-tabiat yang baik. Seperti seorang sahabat ya yang Asyad Umrul Qais yang Nabi berkata kepadanya, sungguh pada dirimu ada dua tabiat yang Allah menyukainya. Apa itu? Al-hilmu wal anat. Kesantunan dan kesabaran. Ya, sikap tidak tergesa-gesa. Itu ada pada Asyad Abdul Qais. Asyad Umrul Qais, ya. Nah, itu adalah suatu yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada dirinya, tabiat yang dia bawa lahir. Nah, kalau kita lihat pada anak ya, sebagian anak itu ada yang memang membawa sifat-sifat yang baik dia, yang sudah ada pada dirinya. Ya, misalnya dia adalah anak yang lemah lembut misalnya, ya, penyayang misalnya, ada nampak sifat itu pada dirinya, maka kewajiban orang tua menjaga itu, mempertahankan itu, jangan sampai hilang, jangan sampai rusak. Adapun yang buruk-buruk tadi ya diluruskan, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ini ada dua pertanyaan yang senada perihal pendidikan anak, Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini kami simpulkan dapat didapatkan maksudnya. Ya Ustaz, bagaimana dengan seorang suami
yang sibuk dalam mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Dia pergi sebelum subuh dan pulang anaknya sudah dalam keadaan tidur. Begitulah setiap hari, sehingga tidak sempat untuk mendidik anaknya. Dia menyerahkan atau mempercayakan pendidikan anak kepada istrinya dan hanya menanyakan kabar bagaimana perkembangan anak-anaknya melalui istrinya dan mendidik istrinya agar selalu sabar dalam mendidik anaknya tersebut. Ustaz, apakah kepala keluarga seperti ini dikatakan lalai dalam mendidik anak, Ustaz? Ya, ini tentunya satu masalah yang muncul hari ini ya. Mungkin dulu kehidupan manusia tidak seperti sekarang ya. Nah, yang pergi sebelum subuh pulang sesudah isya ya. Iya. 5 waktu nggak di rumah. Mungkin itu gambarannya nggak dibicarakan oleh para ulama dahulu mungkin ya. Dulu kehidupan nggak seperti ini ya. Nah, pagi-pagi buta belum lagi adzan subuh sudah keluar rumah ya. Ya atau keluar rumah seiring dengan pergi sholat subuh kan begitu ya. Pulang nanti sudah isya. Ya, mungkin itu kehidupan di kota-kota besar ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Nah, mungkin itu yang terjadi hari ini ya. Nah, demikian. Karena tuntutan kehidupan yang luar biasa berat mungkin, sulit mungkin ya. Itulah yang kenyataan yang kita hadapi hari ini. Kalau bisa sih ya, enggak seperti itu ya, kalau bisa ya. Ya, ya namanya mencari rezeki ya, itu tergantung nawaitunya juga ya. Apa yang ingin dikumpulkan gitu ya, apa yang ingin dikejar ya. Ya kalau ada di situ apa namanya bercampur dengan ketamakan ataupun ambisi yang besar dengan mengorbankan perkara-perkara yang lain ya mungkin bisa jadi seperti itu jadinya ya. Nah demikian. Ini tergantung kepada orangnya yang mencari nafkah lah bagaimana. Ya karena dunia tidak selebar daun kelor ya. Bumi Allah luas ya kita bisa berpindah kemanapun kita suka. Artinya kita bisa mencari nafkah dengan cara kita ya, dengan keinginan kita, dengan apa namanya, dengan niatan kita ya, dengan tujuan kita, dengan misi dan visi kita. Wallahu alam. Tapi kita tidak menyalahkan orang yang bekerja seperti itu ya. Memang karena dia bisa misalnya bekerja di perusahaan ya. Ya terkait dengan syarat-syarat yang sudah dia sepakati dan lain sebagainya. Nah tentunya kerja ini kan nggak dor-doran setiap hari, 7 hari dalam sebulan kan begitu ya. Pasti ada waktu libur ya, yaitu waktu mungkin 2 hari dalam sepekan. Sabtu, Ahad itu kan libur ya. Maka kalaulah demikian kegiatan kita dari Senin sampai Jumat, kalau ada waktu lapang dan luang, maka jangan disia-siakan waktu tersebut. Ya, gunakanlah untuk mendidik anak atau bersama anak. Ya, kebersamaan kita dengan anak itu adalah suatu kebersamaan yang bernilai pendidikan. Ya, misalnya yang membawa mereka apa namanya ke majelis ilmu di hari Sabtu dan Ahad. Atau kita jalan-jalan tapi ada nilai edukatifnya ya. Kita misalnya sama-sama dalam satu kendaraan ya sambil cerita, sambil ceramah ya, sambil bicara ya. Nah, nggak harus nyetel radio ataupun nyetel kaset ataupun nyetel CD. Ya bisa kita bicara aja sendiri. Ya masa kita nggak bisa bicara kan begitu ya. Nah, nggak harus ilmiah-ilmiah banget, enggak. Karena pengalaman hidup itu kan guru ya. Guru adalah pengalaman yang berharga. Kita orang yang lebih dulu hidup di dunia daripada anak kita, tentunya kan banyak pengalaman yang kita bisa bagi kepada anak-anak kita. Nah itu adalah salah satu nilai tarbiyah pendidikan juga. Ya. Nah itu bisa kita manfaatkan untuk orang-orang yang super sibuk. Seperti itu, ya, seperti yang ditanyakan di dalam soal tadi, ya, menggunakan waktu-waktu liburnya. Waktu-waktu cutinya untuk bersama keluarga. Ini gimana? Dikatakan dia bisa memberikan nilai pendidikan, nilai edukatif kepada anak-anaknya. Pada masa-masa libur seperti itu dia gunakan untuk meluangkan waktu untuk hobi ataupun bersama teman-temannya ya, kongko-kongko dan lain sebagainya sehingga ya anak sama sekali tidak punya waktu bersama ayahnya. Anak tidak dapat waktu bersama ayahnya. Ya, tentunya anak itu juga
perlu kedua sosok ini, ayah dan ibu. Anak laki-laki maupun anak perempuan sama saja perlu sosok ayah di situ. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Iya. Ya, mungkin sampai di sini dulu pertemuan Iya, kita Ustaz. pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Nah.